Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salam sahabat Bima Channel, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Mbak-mbak cantik, mas-mas ganteng, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Eko Joyo selaku pengurus di Bima yang kebetulan beliau adalah penanggung jawab di LAYISnya. Nah, mungkin kita akan bertanya beberapa hal mengenai perkembangan LAYIS di Bima ini sampai seberapa. Untuk itu, Assalamualaikum Ustadz Eko Joyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pada kesempatan yang baik ini mungkin bisa disampaikan beberapa hal mengenai kegiatan LAYIS di Bima ini yang Bapak Komandan ini seperti apa gitu Pak Eka? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Samidi. Di kesempatan ini kita bisa bertemu bincang-bincang santai. Kebetulan ini kita sedang berada di Wisma Arjuna di wilayah Kaliurang. Kebetulan ini kita bersamaan dengan kegiatan Raker Bima yang setiap tahun kita adakan setiap di bulan Desember, Pak Samidi. Oh, ini. Hubungannya dengan LAYIS, jadi memang benar apa yang disampaikan Pak Samidi bahwa sudah setahun ini di kajian Bima sudah kita bentuk LAYIS. Nah, LAYIS di situ untuk saat ini ya memang sumber dananya dari jamaah Bima dan sebagian besar juga kita kembalikan untuk kegiatan atau pentasarupannya untuk jamaah Bima. Iya. Banyak sekali kegiatan yang ada di LAYIS ini, Pak. Ada satu yang kemarin baru saja kita adakan, ada acara bedah rumah. Kemudian setiap tahun kita juga mengadakan santunan bagi kaum duafa dan juga anak yatim. Kemudian ada lagi kegiatan pentasarupan ke warga miskin di sekitar Masjid Raya Arido dan sekitarnya. Kemudian ada juga kita adakan program santunan bagi siswa yang berprestasi, namun kurang mampu. Nah, itu juga kita masukkan dalam pentasarupan dari dana LAYIS itu. Begitu, Pak. Ya. Ini berarti kegiatannya salah satunya adalah mencukupkan orang-orang yang berkekurangan dan juga memintarkan orang-orang yang keterbatasan dana gitu ya Pak? Ya, salah satunya seperti itu. Oh iya. Nah ini Pak Eko, ini kan tadi juga disebutkan mengenai bedah rumah itu Pak. Kalau masalah bedah rumah ini kan dananya ini tidak sedikit, hanya sedikit Pak. Nah ini cara penggalangan dananya itu dari mana gitu Pak? Terus kok bisa seperti itu? Apakah memang anggota Bimanya ini kaya-kaya atau bagaimana gitu Pak? Jadi untuk bedah rumah ini kan setiap rumah kita targetnya itu sekitar 30 sampai 35 juta Pak. Cukup banyak ya. Kemarin di desa Tanjung Sari, kampung di Sanggean itu di rumahnya Pak Budi itu habisnya 30 juta. Nah, untuk penggalangan dana 70% memang kita menggali dari jamaah Bima sendiri. Jadi perlu kita sampaikan jamaah Bima ini ya dari segi ekonomi tidak tidak kelas atas semua, namun ketika ada kegiatan yang bersifat sosial kemudian bersifat santunan seperti itu, antusiasnya sangat tinggi sekali. Nah itu subhanallah, setiap kita adakan kegiatan bedah rumah yang menghabiskan dana 30 juta itu 70%-nya dari jamaah Bima. Kemudian yang 30%-nya itu dari masyarakat sekitar yang peduli dengan
kondisi warga di sekitar kita yang rumahnya belum layak. Oh, begitu, Pak. Iya, iya. Nah, ini Pak Eko, yang perlu saya tanyakan lagi. Ini kan meskipun kondisinya mungkin dari harta itu tidak begitu kaya, tetapi kok dari para jamaah ini bisa dengan enteng mengeluarkan isi kantongnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Apakah itu memang ada paksaan dari Ustadz Eko? Yeah. Mosok sini ono dede semua ini kok ranggo infak, ranggo sedekah. Apakah itu seperti itu atau memang dari jamaah Bima ini yang ilmunya sudah cukup sehingga bisa mengeluarkan dananya itu dengan sukarela, ikhlas, dan otomatis hal-hal yang dicita-citakan dari Lazis khususnya dan umumnya jamaah Bima ini bisa terlaksana gitu Pak Eko. Oh, iya. Jadi gini Pak Samidi, Lazis itu sebenarnya konsekuensi dari ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Kita ngaji di Bima itu kan sudah kurang lebih 18 tahun. Oh iya, iya. Sementara Lazis berdiri baru 1 tahun kurang. Nah, alhamdulillah dari sekian lama kita ngaji itu, ya apa namanya, pemahaman ilmunya ya lumayan lah. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu, kemudian kita praktekkan dalam amal sehari-hari, contohnya di Lazis itu. Jadi kita tidak ada paksaan atau kita tidak memaksa bagi jamaah untuk segini-segini, enggak Pak. Jadi memang kesadaran dari jamaah sendiri. Dan itu timbul karena ilmu yang didapat selama ini, karena ya memang seperti itu. Dan subhanallah memang seperti yang saya sampaikan di depan bahwa tingkat ekonomi jamaah Bima itu tidak kelas atas semua. Bahkan justru yang di menengah ke bawah itu malah justru lebih banyak. Tapi ya alhamdulillah para jamaah untuk kegiatan santunan ini memang antusiasnya luar biasa. Jadi memang murni kesadaran dari para jamaah sendiri. Tidak ada paksaan untuk seperti itu. Oke. Jadi guys, ini ternyata dana-dananya juga memang ada yang dari luar. Jadi kalau teman-teman yang hartanya, uangnya cukup, ini Pak Eko, nanti kalau dia teman-teman ini yang pemirsa ini yang ingin menyalurkan dananya, uangnya itu bagaimana itu? Biar misalnya mau sodako atau infak itu gimana itu Pak? Ya, kita terbuka ya untuk siapapun yang ingin berinfak, bersedekah atau menitipkan zakatnya ke kami Lazis Bima. Insya Allah akan kita salurkan sesuai dengan syariat yang selama ini kita pahami, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Monggo saja bagi yang menyalurkan yisfabnya ke Lazis, kita terima dengan senang hati. Dan tentunya itu akan membantu kami dalam melaksanakan program-program, dan khususnya itu nanti untuk membantu masyarakat di sekitar kita yang masih perlu kita bantu begitu. Oh iya. Jadi itu ini ya Pak, untuk penerima, calon penerima ini mungkin kalau misalnya saya kok punya tetangga yang kiranya butuh bantuan, yang memang termasuk 8 afnat itu kita bisa ajukan ke itu. Bisa. Nanti kita punya relawan tim survei. Jadi setiap informasi yang masuk ke kita, nanti ada tim relawan yang akan mensurvei ke lokasi, kemudian ini layak apa tidak, nanti kita putuskan di tim relawan Bima. Oh iya, oke, terus ini Pak, satu lagi Pak. Jadi ini guys, jadi kalau dananya tolong disiapkan, soalnya ini saya mau tanya ini sama beliau ini, programnya di tahun 2023 ini apa? Jadi nanti kalau sekiranya teman-teman dananya kelebihan kan, ini bisa bantu ke Ustadz Eko, insya Allah amanah insya Allah. Nah ini saya mau tanya Ustadz Eko, untuk program di tahun 2023 yang terdekat apa ini? Kebetulan untuk program kegiatan Lazis di
2023 baru dibahas selesai tadi malam. Jadi ini masih hangat dan saya masih hafal. Wes, ya. Insya Allah nanti di mulai bulan Februari itu kita sudah ada kegiatan bedah rumah, meskipun bedah rumah kecil, artinya hanya untuk tambal sulam bagi rumah yang istilahnya belum layak huni. Kemudian di bulan Juni juga kita adakan bedah rumah. Jadi untuk tahun 2023 2 kali kita untuk bedah rumah. Kemudian satu lagi yang butuh dana besar itu kegiatan santunan anak yatim. Itu per tahun itu rata-rata kita butuh dananya ya sekitar 30 jutaan. Sama dengan untuk biaya bedah rumah. Karena kita target kita kalau tahun kemarin itu 100 jamaah yang kita bantu untuk kegiatan santunan ini. Nah, insya Allah nanti di tahun 2023, insya Allah nanti di bulan April, ya, pertengahan bulan Ramadan itu nanti ya kita naikkan jadi 125 atau 150 kalau dananya mencukupi, Pak. Oh iya. Monggo nanti bagi yang punya kelebihan rezeki bisa dititipkan ke kami untuk kita salurkan ke yang berhak menerima. Oh iya, insya Allah. Oke, itu terima kasih Bapak Ustadz Eko untuk waktu dan kesempatan serta informasinya yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh sahabat Bima semuanya di channel Bima ini, sehingga bisa menyalurkan dananya lewat Lajis di Bima, begitu. Dan untuk Pak Eko, saya ucapkan selamat dan terus selalu semangat untuk membawa Bima ini, membawa tim Lajis ini. Mudah-mudahan segala urusan yang Pak Eko punyai dimudahkan oleh Allah SWT dan menjadi pengurus-pengurus yang amanah. Dan selalu bisa mengayomi semua tim dan masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat yang di sekitar kita. Gitu, oke Pak Eko, Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah demikianlah pembicaraan kita untuk pagi hari ini bersama Ustadz Eko yang sudah teman-teman semua ketahui. Jadi banyak hal yang perlu kita siapkan. Ini di kegiatan di Bima ini ternyata banyak. Jadi kegiatan ini setiap kajiannya adalah setiap malam Selasa, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa hadir ke sana, bisa sekalian untuk menyisihkan uangnya. Di sana juga ada petugasnya untuk menerima yiswasnya itu ya. Jadi untuk itu jangan lupa di samping mengikuti Bima Channel juga mengikuti kajiannya di malam Senin, langsung datang di Masjid Ar-Ridho. Mohon doa dari teman-teman semua, semoga kajian Ar-Ridho dan Bima ini bisa langgeng dan dimudahkan oleh Allah SWT dan bisa memberkahi semua jamaahnya. Dan terutama tidak lupa untuk para pendengar semuanya. Akhirnya selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas, semoga dimudahkan oleh Allah dan dicatat sebagai amal ibadah. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.